Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koirunisa dengan NIM 230 40119. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Financial Target, External Pressure, dan juga Nature of Industry terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025. Proposal ini diajukan sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Prima Apriyani Rambe. Langsung saja kita mulai bagian awal dari presentasi ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan laporan dari ACW 2024. Kecurangan laporan keuangan adalah kasus manipulasi terendah dengan tingkat kerugian yang besar. Kecurangan laporan keuangan dapat menjadikan perusahaan jadi tidak dipercaya oleh investor dan juga dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan, seperti pada perusahaan FTX dan juga Wirecard. Pada sektor properti dan real estate masih terdeteksi adanya kecurangan laporan keuangan, baik secara global maupun nasional. Pada perusahaan Tiongkok yaitu Evergrande dan juga di Indonesia sendiri pada PT Hansol International Tbk. Sektor properti dan real estate ini adalah salah satu industri yang paling rentan terhadap kecurangan laporan keuangan karena siklus bisnisnya yang panjang, nilai transaksinya yang tinggi, dan juga pengakuan pendapatan yang sangat sulit. Salah satu faktor tekanan yang paling dominan dalam kecurangan laporan keuangan ini adalah financial target yang sangat tinggi. Tuntutan untuk mencapai laba tertentu dapat mendorong manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan juga dapat terjadi akibat dari tekanan eksternal yaitu dari investor, kreditor, regulator, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tekanan untuk memperoleh dana guna mendukung modal pengembangan dan juga operasional perusahaan dapat menjadi manajemen ingin melakukan kecurangan laporan keuangan. Karakteristik industri juga dapat mempengaruhi resiko kecurangan laporan keuangan. Pertumbuhan piutang dan adanya estimasi subjektif dalam perusahaan dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah yang pertama, apakah financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang kedua, apakah external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025. Yang ketiga, apakah nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang keempat, apakah financial target, external pressure, dan nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari financial target terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dari financial target, external pressure, nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu agency teori dan juga fact triangle theory. Pada agency teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean pada 1976, konflik kepentingan muncul karena perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer. Asimetris informasi memberikan peluang bagi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadinya. Pada fact triangle theory yang dikemukakan oleh Donald L. Creasy menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor utama atau tiga elemen, yaitu tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi atau pembenaran dari tindakan kecurangan tersebut. Berikut adalah gambar dari kerangka berpikir untuk penelitian ini. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menguji tiga variabel independen terhadap pengaruh tiga variabel independen. Berikut adalah gambar dari kerangka berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menguji pengaruh dari tiga variabel independen terhadap variabel dependen.
Berikut adalah gambar dari kerangka berpikir untuk penelitian ini. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menguji 3 pengaruh variabel independen, yaitu financial target, external pressure, dan juga nature of industry terhadap satu variabel dependen, yaitu kecurangan laporan keuangan. Dari kerangka berpikir tersebut, maka didapatlah hipotesis penelitian ini, yaitu H1 diduga financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, H2 diduga external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, H3 diduga nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, H4 diduga financial target, external pressure, dan nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, metode penelitian. Objek penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Jenis dan pendekatan penelitian ini itu adalah pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya setelah dilakukan dengan purposive sampling, didapatlah 25 perusahaan sektor properti dan real estate yang memenuhi kriteria tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan data sekunder, yaitu data yang ada di Bursa Efek Indonesia, dokumentasi dari laporan tahunan di situs Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan purposive sampling yang telah dilakukan, maka kriteria sampel penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025, jumlahnya ada 92. Yang kedua, perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut selama periode 2022 sampai 2025 ada 10 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan properti dan real estate yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2022 sampai 2025 sebanyak 16. Yang keempat, perusahaan properti dan real estate yang tidak menyediakan data secara lengkap terkait data yang dibutuhkan untuk penelitian ada 41. Maka jumlah sampel untuk penelitian ini itu ada 25, tahun pengamatan dari 2022 sampai 2025 sebanyak 4 tahun, dan jumlah data 25 dikali 4 sama dengan 100. Definisi operasional variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini yang pertama itu definisi operasional variabel dependen pada penelitian ini Definisi operasional variabel dependen pada penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu BNSM score dengan 8 rasio indeks. Yang pertama itu ada Days Sales Irretrievable Index, yang kedua ada Gross Margin Index, ada yang ketiga Asset Quality Index, yang keempat Sales Growth Index, yang kelima Depreciation Index, yang keenam Sales General and Administrasi Expense Index, yang ketujuh ada Leverage Index, yang kedelapan ada Total Accrual to Total Asset. Kecurangan laporan keuangan ini menggunakan BNSM score ini bisa dideteksi jika nilai M score lebih besar dari minus 2,22 maka terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Jika nilai M score lebih kecil dari minus 2,22 maka tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Definisi operasional variabel independen pada penelitian ini yaitu financial target diukur dengan NPM dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%, external pressure menggunakan leverage dengan rumus kewajiban dibagi total asset, nature of industry menggunakan receivable piutang dengan rumus persediaan tahun ini dibagi dengan penjualan tahun ini dikurang dengan persediaan tahun ini dikurang persediaan tahun lalu dibagi penjualan tahun ini dikurang